Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita buat lemper dari batu, teman-teman. Karena cari madu pun udah musim hujan, madunya susah. Nggak ada tawon, nggak ada madu. Ada sangkar lebah, nggak ada madunya, kayak gitu. Kita bikin lemper aja dari batu. Pertama-tama kita harus asah dulu terlebih dahulu alatnya ini. Kita asah supaya tajam, supaya nanti ketika membacoknya itu bisa cepat dan nggak menimbulkan retak, karena terlalu kena getaran mengandalkan kuatan tangan ya bisa menimbulkan sempil, teman-teman. Kalau tajam dengan sedikit-sedikit juga dia akan mudah apanya sempilnya. Kita usahakan supaya agak meleset-meleset kayak gitulah, jangan terlalu di bacok tengahnya kayak gitu. Nanti ya kita lihat aja nanti kayak apa posisi bikinnya gitu, teman-teman ya. Kita terlebih dahulu kita garis supaya lempeng ya, supaya rapih. Saya memakai pemotongan mata keramik ini, teman-teman. Tapi kita pilih yang agak tebal pemotongan keramiknya, supaya ketika motong nggak nyepit. Bahaya karena ini kan keras, batu itu kan keras. Kalau nyepit pasti dia, kalau nggak nahan, tentunya mesin yang rusak ya, dia akan mental. Kalau nggak nahan dia akan mental dan mengenai tubuh kita, bagian tangan, bagian kaki, atau bagian muka. Nah seperti itu, kita jaga-jaga. Dan kalau bisa jangan ada kain yang agak merumbai atau gimana ya, kayak kumbut atau kayak jari kayak gitu, nanti bisa kebelit sama mata keramik ini, nanti malah gitu gulung. Mending kalau dia macet, kalau dia narik ke leher kita atau ke perut kita, nah kayak gitu. Jadi baju yang kita pakai pun kalau bisa ngepas, nggak ada yang melawir ke bawah, ya gitulah pokoknya. Hati-hati, ini mesin kecil tapi banyak yang sudah terjadi celaka kena pemotongan mata keramik ini lah ya, dari mesin gerinda ini ya, kita hati-hati terlebih dahulu. Nah, setelah potong seperti ini kita bikin ulek-uleknya ya, sisanya ini kita bikin ulek-uleknya jadi nggak terbuang. Dan nanti kalau ada melihat ada yang kecil, ada yang agak panjang, ketika sudah jadinya itu ya, baik dari lempernya ataupun dari ulek-uleknya ini memang dari bahannya. Jadi memang kalau bukan cetakan, perbedaannya seperti itu, teman-teman. Atau kita bikinnya ini memang dari manual seperti ini. Mungkin kalau bikinnya pakai alat Desel yang udah ada cetakannya, mungkin ya bisa jadi juga sama ya. Kalau saya bikin manual seperti ini ya beda-beda, ketebalannya beda, panjangnya beda, kayak gitu. Dan bikin lempernya pun dibikin kreasi ya, kotak umpamanya kotaknya 20 cm 20 cm semua, jadi nggak ada seni. Kalau lebar 20 cm, panjang 30, jadi kan kelihatannya rapi. Nanti pinggirnya kita bentuk agak bulat, agak lonjong, rapi semuanya. Kita bikin atasnya dulu rapat gitu, nanti ke bawahnya ngikutin yang sudah rata di atas gitu kan. Kalau sudah rapi di atas, nanti kita potong yang bawah itu 10 cm, ya itu 10 cm semua gitu kan, ketemunya rata. Jadi ketika dipakai ngulek nggak goyang-goyang. Nah ini ulek-uleknya sudah mau jadi, teman. Jadi dia kelihatan putih karena dia kering atau kena debunya sendiri ya gitu. Batu yang kristal dibikin batu akik pun kalau dibikin seperti ini,
pakai pemotongan kayak gini tetap ngebul, apalagi batu porselen batu darat seperti ini ya. Ini meskipun batu porselen batu darat nggak luntur teman-teman, nggak luntur, buatnya mau nggak luntur deh, nggak merudul lah kayak gitu bahasanya. Nah ini kita ratakan dulu, pilih yang paling rendah yang mana, nanti kita ikutin. Meskipun ada yang tebal kita nggak bisa ngikutin yang tebal karena ada yang rendah. Nah seperti ini, karena belahan dari lokasi, dari awal ngambil dari lokasi itu nggak rata, nggak bisa langsung serk rata gitu, nggak bisa, pasti ada yang lebih rendah, ada moncong. Kita ikutin yang lebih rendah teman, biar ketemu rata gitu. Kita keceng-keceng dulu karena ini manual, nggak ada cetakan itu tadi. Begitu positif kan, yang rata dulu atasnya, nanti yang bawah ikut. Ngelobangin yang bagian dalamnya box ngambilnya ini, kita potong-potong dulu, pakai mata keramik ini ya, pakai mata keramik kita belah-belah dulu supaya enak lubangnya teman-teman. Nah, ini baru kita kreasi dulu biar kelihatan bagus, ada seninya gitu, biar enak dipandang lah. Nah, begitu pun bikin kreasi ini teman-teman. Kalau kita bikin ada yang pojoknya itu udah terlalu dalam, umpamanya terlalu berkreasi, ya kita ikutin juga gitu. Nggak bisa ngikutin yang belum yang belum dibikin, pasti dia ngikutin yang paling rendah karena ketemunya sama ya. Diusahakan seperti itu. Nah, kalau yang mau buat sedekan, buat bikin gitu ada rencana, nah seperti inilah saya contohnya gitu. Yang penting hati-hati, dari cara motongnya ini supaya nggak mesinnya kepentalnya nanti, awas nyenggol, awas ngepit ya gitu. Walaupun nggak tajam pun, apalagi tajam ya, walaupun nggak tajam, kalau mesin itu kan kecepatan ribuan putaran, tetap bisa menimbulkan bahaya. Nah ini kita potong-potong dulu seperti ini biar mudah ketika melobanginya teman-teman ya. Jadi kena pukulan aja dia langsung sempil. Nah seperti ini, kita usahakan dari pinggir dulu. Kalau nanti dia seperti ini, dari atas seperti ini, dari dalam seperti ini, kalau didorong terus yang pinggirnya sempil, kita bikin lagi nanti perataan. Jadi kalau udah seperti ini kita putar, kita lubangin dari pinggir kembali kayak gitu. Jadi ketemunya walaupun sempil, dia sempil ke dalam ya, memang dalamnya itu mau dilubangin nggak apa-apa kayak gitu. Nah lebih baik kita putar seperti ini, jangan didorong dari dalam sana, nanti ikut sempil ke sini ke pinggir rowok, nanti lubang susah lagi kita ngeratainnya kan kayak gitu teman-teman ya. Nah, nanti kita koser pakai mata gurinda itu tadi biar bagus. Tapi kalau saya bikinnya biasanya kalau udah seperti itu dulu kita lubangin, kita rapiin yang belakang dulu teman-teman, kita bacokin dulu itu yang untuk memperingan, nanti untuk memperingan ngerapihin pakai mata pemotongan tadi gitu.
Setelah seperti ini nanti kita ambil yang rata, pilih yang paling rendah yang mana. Nah ini kalau belum rata atasnya kita lihat dulu, kembali kita ratain. Yang sedikit pasti ada yang nggak rata ya. Nah ini kita mau potong yang bawah, kan pasti ada yang tebal tuh, kita tetap nyari yang lebih rendah. Nah ini kita cari, kita potong, kita buang. Yang tebal ngikutin yang rendah. Ini perkiraan mungkin 10 cm ada ya, 10 cm ada, bahkan kayaknya lebih ini. Nah, kita kalau taruhlah 10 cm, kalau 10 cm nanti ikut 10 cm sini, karena yang atasnya udah rata kan tadi. Kalau rata kita ikutin yang bawahnya 10 cm, ketemunya udah rata, nanti ketika dipakai pun udah sama ratanya teman-teman. Mulai kita share teman-teman, kita rapihkan. Nah, seperti ini teman-teman. Meskipun bagian bawahnya tetap kita rapihkan. Nah, ini sudah rapi. Kalau ada yang agak menonjol sedikit ya kita ikutin yang paling bawah. Jadi pojoknya ini kan kreasinya teman-teman. Ini pasti nanti ada yang nggak rata, kurang rata, kita keceng, kita ratain, kita keker lah. Apalah pokoknya bahasanya seperti itu. Kita pandang-pandang dulu, kalau ada yang nggak rata kita ratain. Nah kayak gitu teman-teman. Lihat mana yang paling tebal. Kalau udah ada yang tipis kita ngikutin yang tipis kayak gitu biar ketemunya rata. Nah ini tinggal dalamnya, bagian dalam, bagian atas atau bagian dalam ya. Kita rapihin, sesuaikan. Kalau memang udah ada bagian yang lebih dalam kita ikutin semua bagian dalam biar ketemunya sama gitu. Kalau memang tadinya awalnya bikinnya rendah, saya ikut rendah. Kalau udah terlalu dalam ya kita harus ikutin, imbangin supaya ketemunya sama, ketemunya rata. Nah ini udah jadi, kita cuci, kita asah ya, kita asah kembali pakai gurinda dari batu. Ini hitam, kalau kena air hitam, memang batu, memang dari batu. Tadi putih itu kena debu batunya itu sendiri. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya ucapkan banyak terima kasih, dan semoga kalau ada yang minat mau bikin, rencana mau bikin ya seperti itulah teman-teman, contohnya ya, caranya seperti itu. Cukup sekian, terima kasih, assalamualaikum.